Halo semuanya, kita lanjut lagi ke pembahasan EJU tahun 2014 untuk course 2. Di video sebelumnya Koko udah bahas section kedua ya. Section pertamanya sama seperti course 1. Jadi Koko udah bahas section kedua dan section ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke section keempat. Di section keempat ini ada 2 soal, tapi pembahasannya Koko mungkin akan pisahin karena terlalu panjang kalau harus dibahas di satu video aja. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jadi ketika Koko bahas video pembahasan yang lain, kalian bisa dapat notification-nya. Dan Koko harap apa yang Koko bahas, apa yang Koko kerjakan di sini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Kita langsung aja lihat soal pertama dari section keempat. Soal ini bilang, let A more than 0. Jadi kita punya nilai A lebih dari 0. Kemudian misalkan kita punya 2 kurva. Kurva yang pertama itu adalah fungsi eksponen, sedangkan kurva yang kedua itu adalah fungsi kuadrat. We are to find the condition of A. Apa yang kita mau cari itu adalah nilai A. Supaya ada 2 garis lurus, satu di antaranya itu adalah garis singgung antara C1 dan C2. Atau garis singgung dari kurva C1 dan C2. Pertama, kita akan cari dulu garis singgung, garis yang menyinggung kurva C1 di titik T, E pangkat 6T. Untuk cari garis singgung, kita perlu gradient. Kalau kita punya suatu kurva mau cari gradient, kita bisa cari dengan cara turunan pertama. Jadi fungsi C1, Koko akan cari turunan pertamanya. Y equals to E to the power of 60. Turunin dulu 1 kali. Dy dt equals to 6E to the power of 60. Oh, ini X ya variabelnya, Koko salah. Variabelnya bukan T tapi X. E to the power of 6X. Turunan pertamanya adalah 6E to the power of 6X. Begitu kita dapat turunan pertama, substitusikan nilai X-nya di titik kita mau cari garis singgungnya. Jadi di titik X equals to T. When X equals to T, kita akan dapat gradientnya. 6E to the power of T. Inilah gradient. Setelah dapat gradient, dan kita tahu satu poin, kita bisa cari garis singgung. Jadi tangennya kita udah bisa dapat. Formula tangent seperti biasa, y minus y1 equals to mx minus x1. Hapus sedikit ya, nggak kelihatan nanti. Ups, hapus semua. Jadi untuk mencari tangent, kita bisa gunakan formula y minus y1 equals to m x minus x1. y1-nya adalah e to the power of 60. Y minus e to the power of 60 equals to m. M-nya 6 to the power of 60. Ini Koko nggak teliti. Hati-hati. Ini 6t. 6 to the power of e 60 ya. X minus X1. X1-nya adalah T. Simplify bentuknya, kita akan dapat Y equals to 6E 60X minus, aku tulis di sini aja ya, ini space-nya kecil jadi agak repot. Jadi setelah disimplify, kita akan dapat Y equals to 6e to the power of 60x minus 6e to the power of 60t plus e to the power of 60. Faktorin bentuknya supaya kita dapat sama persis seperti yang dia mau. 6e to the power of 60x minus e to the power of 60-nya keluarin ke depan. Sisanya adalah 60 minus 1. Dengan demikian A, B, C kita udah ketemu.
A-nya 6, B-nya 6, C-nya 1. Jadi ABC-nya adalah 661. Kemudian, lanjutkannya. This is tangent also to C2. Garis yang kita sudah dapat ini juga merupakan garis singgung dari C2. Under the equation bla 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 has just one solution. Karena dia juga merupakan garis singgung dari kurva kedua, substitusikan aja y-nya, y yang kita dapat ke kurva kedua. Kita akan dapat suatu quadratic equation. Jadi kalau Koko lanjutin, kita akan dapat y equals to ax squared, kurva kedua. Substitusikan y yang kita sudah dapat ke sini. Kita akan dapat ax squared equals to 6e 60x minus e 60 60 minus 1. Itulah condition ini yang dia sudah bilang. Kemudian kondisi ini harus hanya punya satu solusi. Kenapa satu solusi? Karena garis singgung ini juga menyinggung kurva ini. Jadi garis singgung juga menyinggung kurva. Karena dia juga menyinggung kurva, namanya aja menyinggung, hanya boleh ada satu point of intersection. Jadi sekarang persamaan ini hanya boleh ada satu solusi. Supaya dia punya satu solusi, persamaan kuadrat punya satu solusi, maka b square minus 4ac-nya, atau kita kenal dengan istilah diskriminan, harus equal to 0. Rapiin dulu bentuknya, kemudian cari diskriminan sama denganin dengan 0. Koko rapiin sedikit, pindahin semua ke sebelah kiri. Ax square minus 6e 60x plus e 60 minus 1 equal to 0. Supaya satu solusi, b square minus 4ac must be equal to 0. Hati-hati, ini bentuknya eksponen. B-nya itu ini. Jadi ini kita kuadratin. Kalau kalian kuadratin dan Koko langsung aja, kita akan dapat 36 E pangkat 12T. Kuadratin ya, min 6, 36. E pangkat 6T dikuadratin E pangkat 12T. Dikurang 4 kali E kali C. 4AC 60 minus 1 equal to 0. Inilah kondisi yang harus terpenuhi supaya persamaan tersebut punya satu solusi. Kita lihat sedikit apa yang dia sederhanain. Kalau Koko teliti-teliti lebih jauh, kita simplify dulu ya. Kita mau arah soalnya nanti ke arah sini. Ke arah ini. Oh, ini udah jadi. Oh, A-nya tinggal dikedepanin, 4-nya kedalamin. Oke, ini udah jadi. Tinggal disimplify sedikit. Koko bagi semuanya dengan 4. Ini sisa 9, ini habis. Nanti kita akan dapat 9E pangkat 12T dikurang AE 6T 6T min 1 sama dengan 0. Jadi DEF kita adalah 9, 6, dan 1. DEF itu 9, 6, dan 1. Berikutnya lagi, equation ini must hold for A and T, dia bilang. Jadi equation yang kita dapat, equation ini harus terpenuhi untuk suatu nilai A dan T. From this equation, dari equation kita bisa dapat A equals to. Jadi sekarang tugas kita adalah isolate A-nya. Isolate A-nya, kita akan dapat seperti ini. A E 60. 60 minus 1 equals to 9e to the power of 12t. Then A equals to 9e to the power of 12t over
E60 e to the power of 60 minus 1. Eksponennya bisa di cancel. Kita akan dapat A equals to 9e to the power of 60 divided by 60 minus 1. Itulah A kita. Sebenarnya bisa langsung ya, kalau kita nggak mau ngertiin soalnya, langsung aja DEF. Kita udah dapat DEF-nya, jadi pasti sama. Tapi kalau kita ngertiin sedikit prosesnya, ya kita kerjain seperti biasa. Ini 6. Berikutnya lagi, let f of t, misalkan fungsi f itu denote the right side of this equation. Right side itu sisi sebelah kanan. Jadi bentuk itu kita misalkan fungsi f. Aku tulis dulu. Let f of t itu adalah 9e to the power of 60 divided by 60 minus 1. Itu fungsi f-nya. The condition under which there exist two straight line, each of which is tangent to both C1 and C2. Suatu kondisi di mana ada dua garis lurus yang merupakan garis singgung antara C1 dan C2. Is that the straight line S equals to A intersect the graph S equals to f of t at 2 point. Maksudnya apa? Kalau kalian baca pelan-pelan, intinya kan tadi di awal dia bilang ada dua garis. Koko ulang sedikit di sini, ada dua garis lurus. Salah satunya itu adalah garis singgung antara C1 dan C2. Jadi dari solusi yang kita dapat, bagaimana caranya supaya solusi ini bisa menghasilkan dua garis, tapi salah satunya harus garis singgung. Nah, caranya adalah harus ada dua titik potong antara grafik S sama dengan A, itu sebelah kiri, dan S sama dengan FT, yaitu sebelah kanan. Jadi intinya persamaan ini harus ada dua titik potong. Kenapa harus ada dua? Karena kita perlu dua garis. Jadi harus ada dua titik potong. Intinya ada dua solusi dari persamaan ini. Nah, untuk cari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut, untuk cari nilai A supaya mereka punya dua titik potong, kita bisa cari dengan cara mencari dulu turunannya. Kenapa cari turunannya? Ini Koko jelasin singkat aja sedikit. A di sini, kalian bisa bayangkan Y equals to A. Kemudian sisi sebelah kanan, ini adalah Y equals to FT. Kalau kita gambar Y equals to A, itu adalah garis horizontal. Di mana kau nggak tahu? Kira-kira aja, misalnya di sini. Inilah Y equals to A. Ini cuma ilustrasi ya. Ini Y equals to A. Nah, supaya ada dua titik potong antara Y equals to A dan Y equals to FT, maka A-nya harus lebih besar daripada minimum point of f of t. Karena kalau nggak lebih besar, misalnya f of t-nya Koko gambar asal-asalan aja seperti ini, minimumnya di sini nih. Kalau A-nya di atas minimum point, maka ada dua titik potong. Itu yang kita mau. Tapi kalau A-nya lebih kecil atau sama dengan minimum point, dia hanya ada satu titik potong atau bahkan tidak ada titik potong. Dan kita nggak mau itu. Yang kita mau adalah mereka punya dua solusi. Jadi kondisi yang harus terpenuhi supaya persamaan itu ada dua solusi adalah A lebih besar daripada minimum point dari f of t. Maka dari itu, soalnya arahin kita untuk cari turunan pertamanya. Jadi kalian cari dulu turunan pertama. Turunan pertama inilah yang akan menghasilkan suatu nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, nanti nilai minimum itu kita tinggal substitusikan ke A more than minimum point itu. Itulah kondisi di mana A-nya punya
2 titik potong. Jadi ini Koko hapus lagi, ini bukan jawaban kita, ini hanya penjelasan ya. Koko tulis sedikit di sini supaya nggak lupa. A harus more than minimum dari f of t supaya punya 2 intersection point. Sekarang kita cari dulu minimum point dari f of t dengan cara turunan pertama. Kita cari dulu turunan pertamanya, f aksen t equals to, kita gunakan quotient rule karena ini pembagian. Bagian atas ini anggap aja u, bagian bawah ini anggap aja v. Jadi u aksen v, u aksennya adalah turunan 9e pangkat 6t, itu 54e pangkat 6t kali v dikurang u v aksen, turunan dari 60 minus 1 itu adalah 6, dibagi dengan v kuadrat, dibagi dengan v kuadrat, 60 minus 1 square. Simplify supaya dapat bentuk yang dia inginkan. Dia ingin bentuknya, formatnya seperti itu. Jadi kita simplify aja. Yang Koko bisa simplify adalah kali-kaliin dulu aja kali ya. Jadi 54 kita kaliin dengan 6 dapat 324 E pangkat 6T dikurang 54E pangkat 6T dikurang lagi dengan 9 kali 6, 54 E pangkat 6T. Oh, ini kurang T-nya ya, pantesan aneh. 324 E pangkat 6T kali T. Ini ada T ya sedikit. Nah, Koko ulang kali deh, supaya nggak salah. 54 kali 6, 324 T. Jadi ini ada 324T. E pangkat 6T. Minus 54E pangkat 6T. Minus lagi 54E pangkat 6T. Dibagi dengan 6T min 1 kuadrat. Simplify lebih jauh, kita dapat 324E pangkat 6T dikurang 108E pangkat 6T dibagi dengan 6T min 1 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa faktorin 108E pangkat 6T. Oh, ini kurang lagi ya T-nya. T-nya hilang lagi. Hati-hati. Ini ada T-nya. 324T. Faktorin lagi 108 e to the power of 60. Kita akan dapat 324 bagi 108 harusnya 3T minus 1 over 60 minus 1 square. Nah, bentuknya udah sama seperti yang dia mau. Berarti G dan H-nya Koko tahu. G-nya adalah 3, H-nya adalah 1. GH-nya adalah 3 dan 1. Hence, the condition of A we are seeking is berapa? Maka nilai dari A yang kita cari adalah berapa? Tadi A itu adalah lebih besar daripada minimum point. Kenapa? Koko sudah jelasin alasannya tadi. Jadi kalian ingat-ingat atau ngertiin terlebih dahulu. Nah, karena kita mau cari minimum poin, maka turunan pertamanya kita harus bikin sama dengan 0. Jadi bentuk ini yang panjang, kita akan bikin sama dengan 0. Cross multiply aja, kita akan dapat 108 E pangkat 60 3T minus 1 equal to 0. Bentuk ini nggak mungkin bisa menghasilkan expressionnya 0. Karena E pangkat apapun nggak mungkin jadi 0. Dengan kata lain, Koko boleh bilang 3T minus 1-nya harus equal to 0. Dengan kata lain lagi, T-nya adalah 1 over 3. Jadi itulah kondisi atau value T yang menyebabkan nilai F minimum.
Kita tinggal cari sekarang minimum FT-nya berapa. Itulah A-nya. Minimum value of FT itu adalah, substitusiin aja ya, 1/3 ke fungsi f of t. F of t-nya di atas ini. Kalau kalian substitusi, mungkin Koko langsung aja. 9E pangkat 6 kali 1/3. 9E pangkat 6 kali 1/3. 9E pangkat 2 dibagi dengan 6 kali 1/3, 2 kurang 1 yaitu 1. Inilah minimum value dari f of t. Dengan demikian, A-nya kita udah tahu. Maka A harus lebih besar daripada 9e to the power of 2. INJ-nya adalah 9 sama 2. Nah, di sini dia ada kasih note sedikit ya, tapi Koko nggak pakai. Jadi note ini bisa dipakai kalau kita lakukan pendekatan yang lain. Tapi pendekatan lain ini perlu dasar limit yang kuat. Jadi Koko nggak jelasin pakai cara itu. Koko coba jelasin pakai cara yang bisa dimengerti. Karena EJU ini untuk di Indonesia, anak-anak yang ambil EJU itu rata-rata kelas 12 atau kelas 11. Dimana dasar limitnya belum sampai ke sini. Jadi Koko nggak pakai cara itu. Oke, ini pembahasan Koko untuk section keempat soal pertama. Next video Koko akan bahas section keempat soal kedua. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.